Ini Pak Triyono dari mana ya? Salam kenal. Pak Triyono Korfasil PP, Mas. Oh, Kor PP. Dari negara Pengrawo Pak Tri, ya, Pengrawo. Oh, Mas Bambang bisa dimulai jam 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Ibu dan Bapakku hebat. Salam dan bahagia. Pada kesempatan sore hari ini, kita semuanya alhamdulillah masih diberikan kesehatan, rahmat, taufik, hidayah, dan nikmat-nikmat Allah yang lain yang tidak bisa kita hitung. Adalah kita syukuri salah satunya dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada beliau baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa meneladani akhlakul karimah beliau dan mendapatkan syafaat, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Yang pertama kami ucapkan kepada Pak Ali Gufron yang atas inisiatif kesediaannya bersedia membimbing kami yang saat ini masih dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan 9 untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yakni modul 1.4. Kemudian kami juga haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu CGP hebat angkatan 9 yang bersedia mengikuti kegiatan sore hari ini. Langsung saja marilah kita awali kegiatan sore hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat, kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi teman-teman yang masih proses pendidikan di angkatan 9 ini senantiasa lancar, sehat, kemudian sukses, masuk bareng, lulus bareng. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya karena butuh ya karena sebab ini dengan syukur mustaqim suratul ladina. Terima kasih. Selanjutnya waktu kami haturkan sepenuhnya kepada Bapak Ali Gufron, kepada beliau disilahkan. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang atas kesediaannya memfasilitasi kita dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu pada kegiatan sore kali ini. Mudah-mudahan pada sore kali ini membawa kecerahan kita pada saat mempelajari, memahami modul budaya positif 1.4 ini. Sehingga nanti bisa mengimplementasikan, mewujudkannya di ruang kelas dan juga di lingkungan sekolah. Perkenalkan Bapak dan Ibu, nama saya adalah Ali Gufron. Saat ini saya selain berperan sebagai fasilitator angkatan 9 juga sama seperti Bapak Ibu ya berproses juga di pendidikan guru penggerak angkatan 9 juga sebagai CGP rekognisi. Kalau yang kemarin sebagai PP angkatan 4 bersama Pak Triyono, kemudian Bu Lastri dan Bapak Ibu yang lain, Pak Muji, Pak Anton gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, materi ini ada beberapa konsep inti yang sudah dipelajari. Mungkin Bapak Ibu sampai jenuh ya mempelajari 1.4 ini. Wah, materinya banyak sekali Pak di modul. Wah, sampai beranak-anak. Iya Bapak dan Ibu, karena ini modul pamungkas ya di paket modul 1.
Jadi di modul 1.4 budaya positif ini ada konsep-konsep inti yang kita pelajari bersama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, serta nanti endingnya pada segitiga restitusi. Nanti kita akan buka satu persatu apa sih yang dipelajari di setiap konsep inti ini. Pembelajaran dengan paradigma baru ini, Bapak dan Ibu, ini merupakan pembelajaran yang sebenarnya sudah sering kita laksanakan di kelas begitu ya. Namun dengan pembelajaran paradigma baru ini mudah-mudahan nanti bisa membawa perubahan lah yang selama ini ada di kelas kita, bagaimana membelajarkan bersama anak. Nah, pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, Bapak dan Ibu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan murid berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang kita gadang-gadang sih melalui Merdeka Belajar ini. Profil pelajar Pancasila kita kenal ada 6 dimensi ya Bapak Ibu ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernala kritis, dan mandiri. Inilah nanti endingnya yang akan kita wujudkan dalam pembelajaran paradigma baru. Sehingga mari kita nanti berkenalan dulu. Awalnya dari mana Pak ini? Nah, nanti kita akan pelajari bersama. Ini ada contoh-contoh foto yang menunjukkan contoh pembelajaran paradigma baru. Tidak harus seperti menggunakan gawai, tidak harus Bapak Ibu, tapi pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, ini terkait juga dengan modul 1.2 ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu menjalankan peran berdasarkan nilai-nilai seorang guru penggerak. Oke, apa sih miskonsepsi tentang teori kontrol ya? Jadi selama ini ada beberapa salah pahaman dalam diri kita. Ini yang Bapak Ibu kita alami mungkin juga. Nanti mari kita berefleksi apakah ini juga terjadi pada diri kita. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Selama ini mari kita tanyakan ke dalam diri kita. Bahwa apakah kita sebagai guru bisa mengontrol murid? Apakah sepenuhnya seperti itu? Nah, ini merupakan miskonsepsi semuanya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah semua hadiah reward itu nantinya akan berdampak positif? Sebenarnya itu tidak Bapak dan Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa. Juga tidak sepenuhnya seperti itu. Ini adalah miskonsepsi. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah ini mampu menguatkan karakter. Apa iya seperti itu? Toh faktanya juga tidak seperti itu juga. Nah, ini adalah namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, oleh karena itu kita perlu mengubah sudut pandang atau paradigma, sudut pandang pemikiran atau paradigma dari yang awalnya stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sudah saatnya kita menggeser pola pikir kita, mindset kita, Bapak dan Ibu. Awalnya kita selalu berpikir stimulus respon. Artinya apa? Realitas kebutuhan kita sama, sehingga setiap kebutuhan belajar anak didik kita ya kita samakan saja. Semuanya dikasih materi melalui ceramah semua. Padahal kan tidak ada anak yang suka dengan ceramah melalui auditif, ada yang suka dengan menggambar, ada yang suka dengan kinestetik. Nah, ini kita geser ke teori kontrol. Artinya apa? Kita memahami bahwa realitas atau kebutuhan kita ini berbeda-beda Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah pemahaman yang baru yang perlu kita pahami bersama. Kemudian stimulus respon. Semua orang melihat hal yang sama. Kita geser pemahaman mindset kita Bapak Ibu. Bahwa setiap orang ini memiliki gambaran yang berbeda. Apa yang
kita ucapkan, apa yang kita jelaskan, apa yang kita sampaikan kepada murid, belum tentu murid itu memiliki persamaan yang sama, persamaan persepsi yang sama dengan kita. Dan itu fakta. Oleh karena itu, mari kita pelan-pelan kita menggeser paradigma stimulus respon ini ke pendekatan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Belum tentu Bapak dan Ibu. Inilah perlunya kita menggeser dari kita berusaha dari stimulus respon ke teori kontrol. Sehingga nanti pemikiran kita, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita perlulah memandang sesuatu itu dari sudut pandang yang lain. Bukan dari sudut pandang kita sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulus respon mindset-nya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang mari kita geser mindset kita ke teori kontrol, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Makanya ketika kita menangani suatu masalah, kita perlu melihat kembali apa sih tujuannya. Sehingga ini terkait juga dengan modus 1.2, bagaimana berpikir cepat dan berpikir lambat. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Kemudian pada mindset stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, apakah benar seperti itu? Seperti yang kita sampaikan di depan tadi tentang ilusi. Nah, tidak seperti itu. Maka kita mulai menggeser pemikiran kita, mindset kita, bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Bapak Ibu mungkin kemarin sempat bermain ya, tentang menggenggam tangan itu ya. Apakah A, B, C ketika menggenggam tangan itu bisa terbuka? Ya tergantung diri kita. Kontrolnya ada di diri kita. Oke. Itu ada di LMS yang mungkin Bapak Ibu sudah pelajari. Kemudian stimulus respon ini mindsetnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kita mulai bergeser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian mindset stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita menasihati kok tidak diikuti, nah akhirnya kita memberikan paksaan. Nah ini masih konsepnya adalah stimulus respon. Kita geser Bapak dan Ibu, bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau tidak mengikuti ini, solusinya seperti apa, langkahnya seperti apa. Artinya ada alternatif, ada pilihan-pilihan yang nanti muaranya ke hal-hal yang positif. Nah yang terakhir, paradigma stimulus respon adalah model berpikirnya menang kalah Bapak dan Ibu. Yang satu menang, yang satu kalah, yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Nah, mari kita geser bahwa paradigma tersebut tidak sepenuhnya benar, sehingga kita berpikirnya dari stimulus respon ke teori kontrolnya, model berpikir kita adalah menang-menang. Tujuan kita tercapai, tujuan dia tercapai, tujuan kita menciptakan budaya positif, tujuan anak juga terwadai, terfasilitasi. Ini perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita masuk ke disiplin positif Bapak dan Ibu. Apa sih kata disiplin itu sebenarnya? Kata disiplin ini berasal dari kata Yunani ya, dari bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani kata aslinya adalah disiplina, yang berarti belajar. Jadi disiplin itu bukan kekerasan Bapak Ibu. Selama ini kan kita menganalogikan disiplin dengan sesuatu yang tegas, keras, harus dengan fisik dan seterusnya. Nah, mari kita tilik kembali, mari kita review kembali bahwa disiplin itu adalah proses belajar Bapak Ibu. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah ini nanti yang endingnya nanti kita akan mewujudkan manusia merdeka Bapak dan Ibu. Oke. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ya, menumbuhkan kesadaran. Poin pentingnya adalah menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman.
Ya, jadi poin pentingnya adalah di sini, menumbuhkan kesadaran. Kalau ini sudah tumbuh tanpa ada reward, tanpa ada punishment, tanpa ada ancaman, tanpa ada hukuman, dia akan otomatis jalan. Karena dia sudah meyakini tadi, sudah memiliki keyakinan kelas, keyakinan sekolah, sehingga dia akan menjalankan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk mengubah perilaku ke arah yang lebih baik. Itu peran kita sebagai seorang guru penggerak. Mindset ini yang perlu kita pahami. Gitu. Oke, kemudian apa sih nilai-nilai kebajikan? Nah, tadi sudah sempat disinggung nilai kebajikan. Melalui disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati ya Bapak Ibu ya. Nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, terlepas dari perbedaan agama, terlepas dari perbedaan bahasa maupun latar belakangnya. Jadi di agama manapun mengakui bahwa ini nilai-nilai ini benar. Bahasa manapun mengakui bahwa nilai-nilai kebajikan ini benar. Itu ya. Nah, ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Kalau di LMS itu ada 5. Nah, yang di sini saya sampaikan 3. Ada yang dari IPO, Primary Years Program atau PYP. Nah, ini ada nilai-nilai yang diyakini ya, nilai-nilai kebajikan, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini dari nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh IPO. Kemudian ada yang berpendapat dari keterampilan hidup, dari pemahaman keterampilan hidup atau life skill, bahwa nilai-nilai kebajikan itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang efektif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Mungkin ini ada persamaan antara yang dari IPO dan dari life skill. Misalkan tidak merendahkan orang lain, ini bisa masuk ke ini, menghargai. Nah, nilai-nilai keyakinan ini yang nanti akan kita kenalkan kepada anak didik kita ketika membuat keyakinan kelas, keyakinan sekolah, sehingga wujud nyatanya berbentuk kesepakatan kelas. Contohnya misalkan hadir tepat waktu. Nah, ini berarti nilai yang diyakini apa? Yang menghargai diri dan orang lain. Karena dengan hadir tepat waktu, tidak ada yang terganggu, dan dirinya tidak tertinggal ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Nah, sepertilah kita perlu gali Bapak dan Ibu, kita perlu kenalkan nilai-nilai kebajikan yang nanti anak-anak bisa memahami maksud dari nilai-nilai kebajikan itu. Nah, kemudian dari pemerintah sendiri identifikasi nilai-nilai kebajikan itu dalam namanya profil pelajar Pancasila yang sudah kita kenal. Mulai dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini dimensinya ya. Kemudian ada yang berdimensi berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreativitas, berpikir kritis. Nah, dimensi-dimensi ini akan diturunkan ke dalam elemen. Lalu dari elemen diperjelas lagi, diperdetail lagi ke dalam sub-elemen. Nah, ini yang nanti kita pedomani, yang nanti kita yakini di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah, sehingga nanti nilai-nilai kebajikan ini bisa kita terapkan, bisa kita kenalkan kepada anak-anak. Bapak Ibu bisa melihat kembali profil pelajar Pancasila ini, dimensi profil pelajar Pancasila, elemen dan sub-elemennya ada di buku pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Itu adalah tentang nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama yang
diakui secara universal bahwa nilai-nilai ini baik. Oke, lalu apa pentingnya menjalankan memiliki nilai-nilai tersebut? Nah, ini tentu ada tujuannya, ada kebutuhannya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga perlu kita pahami Bapak dan Ibu, karena ketika menjalankan segitiga restitusi, kita perlu melihat kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Namanya kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini pasti memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan, ini adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita ini terpenuhi dengan baik. Itu namanya kebutuhan dasar. Setiap orang, setiap individu pasti punya kebutuhan dasar. Lalu apa sih kebutuhan dasar itu? Nah, ada yang menggolongkan 5 kebutuhan dasar, Bapak dan Ibu. Sebenarnya kebutuhan dasar itu banyak sekali. Tapi kalau kita golongkan, kita klasifikasi, sebenarnya ada 5. Yang pertama ini Bapak dan Ibu. Ini dimiliki oleh semua orang. Bahkan sejak lahir sudah punya ini. Sudah butuh ini, bertahan hidup. Bertahan hidup ini apa saja contoh realnya? Ya makanan, ya pakaian, ya tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah ini, kalau anak itu datang ke sekolah dalam kondisi lapar, tentu dia tidak akan bisa menerima. Apapun yang kita sampaikan tidak bisa dia pahami. Karena pikirannya ini, bertahan hidup. Apa yang belum terpenuhi? Makanan. Nah, ini perlu kita pahami dulu, sehingga kita tidak berpikir cepat, sehingga nanti kita bisa berpikir lambat. Oh, dia lapar, belum makan. Oh, pakaiannya sobek. Oh, tempat tinggalnya kebanjiran. Oh, tempat tinggalnya tidak ada air. Ini kebutuhan mendasar bertahan hidup. Ya, gitu ya. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kebutuhan yang selanjutnya, rasa diterima, bisa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Ini juga kita menjadi kebutuhan dasar. Menjadi bagian dalam kelompok pun menjadi kebutuhan dasar. Coba kita bayangkan bagaimana kita tidak diterima. Tentu akan berbekas di hati. Ini juga perlu kita pahami. Apa sih motivasinya? Apa sih kebutuhan dasar yang belum terpenuhi? Oh, dia tidak bisa diterima di kelompoknya. Oh, kalau begitu kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang belum terpenuhi. Yang ketiga, penguasaan. Nah, penguasaan ini apa contohnya? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, pendapatnya didengar. Nah, ini adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia, Bapak dan Ibu. Kita tidak bisa pungkiri bahwa itu memang kebutuhan dasar kita. Gitu ya. Lalu yang keempat, kebebasan. Nah, kebebasan ini apa contohnya? Mandiri, memiliki pilihan. Ini tadi kalau stimulus respon dia tidak punya pilihan. Tapi kalau teori kontrol dia memiliki pilihan. Mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini adalah motivasi dasar manusia terkait dengan kebebasan. Lalu kesenangan. Kesenangan ini contohnya bermain, humor, antusias, tertawa. Ini kebutuhan dasar kita. Mengapa kita kalau jenuh, Pak piknik Pak kita jalan-jalan? Ya, karena kebutuhan dasar kita kesenangan. Meskipun makanan perut sudah kenyang, juga ada keluarga, di dalam keluarga ada lingkungan keluarga, juga dianggap di dalam keluarga tersebut memiliki pilihan, punya materi yang bisa digunakan untuk
jalan-jalan misalkan, refreshing misalkan. Tapi kalau ini tidak terpenuhi juga tidak akan menjadi kebutuhan kita. Gitu ya. Jadi kebutuhan dasar ini yang perlu kita pahami untuk mencari apa sih sebenarnya motivasinya itu dia. Ketika nanti melakukan segitiga restitusi. Gitu ya. Nah, jika kebutuhan dasar ini terpenuhi, tentu akan tidak ada hal yang mengganjal lagi. Ini yang terjadi pada anak dan juga pun terjadi pada kita. Tuh. Jika ada salah satu dari kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka itu menjadi kebutuhan yang itu harus kita penuhi. Ada motivasinya. Itu. Oke. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar ini juga kita dibatasi dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita perlu berpikir juga, perlu memahami ya, apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu ya sesuatu yang tidak terencana, atau ujuk-ujuk, atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, ujuk-ujuk aja. Kamu berdiri, kaki satu, pegang telinga. Padahal dia tidak tahu sebenarnya apa yang dia lakukan, apa kesalahan apa yang dia lakukan. Nah, ini bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini hukuman Bapak dan Ibu. Kemudian apa bedanya dengan konsekuensi? Nah, kalau konsekuensi ini lebih humanis ya, lebih ada kesepakatan dulu di awal, terencana, disepakati sesuai dengan aturan. Nah, kesepakatannya gimana kalau tidak pakai kaos kaki hitam? Telanjang kaki Pak seharian, ya sudah kamu lakukan. Nah, ini konsekuensi Bapak dan Ibu. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ada satu kasus sampai anak melakukan bunuh diri. Anak SD Bapak dan Ibu. Ya ini karena mungkin ini tidak dibuat tidak nyaman. Dia dibully sehingga dia tidak nyaman. Sampai seperti itu ya karena memang lingkungan membentuk seperti itu. Anak-anak SD udah main TikTok Bapak dan Ibu. Familiar sekali dengan TikTok, dengan Facebook, dengan YouTube. Dia udah meniru, tahu pembulian juga. Anak SD Bapak dan Ibu. Nah, sikap guru selalu memonitor murid. Kalau di konsekuensi ini posisi gurunya adalah memonitor, memantau. Oh ya, kamu tidak pakai sepatu hitam. Konsekuensinya apa kemarin? Sudah kamu laksanakan. Nah, jadi posisi gurunya sebagai pemantau. Nah, ini kedua jenis hukum kedua ini dari hukuman dan konsekuensi ini adalah stimulus respon. Lalu yang ketiga ini masuknya ke teori kontrol, namanya restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah. Jadi anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang mencari solusi itu bukan kita, yang memberikan solusi bukan kita, tetapi anak sendiri, murid sendiri yang nanti akan mencari solusi terbaiknya. Tugas kita memfasilitasinya agar tumbuh pilihan-pilihan dan inisiatif untuk memperbaiki diri. Nah, posisi kita sebaiknya ada di sini Bapak dan Ibu, restitusi. Nah, tadi saya sempat singgung 5 posisi kontrol Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru ya. Yang paling bawah itu penghukum. Ini paling negatif ini. Ini stimulus respon. Kemudian pembuat rasa bersalah. Akhirnya anak dibully dan seterusnya. Hingga karakternya terbunuh, nah istilahnya.
Ada yang posisi kontrol sebagai teman. Kamu jangan begitulah, ayolah bantu Bapak. Bapak kan sudah bantu kamu. Nah, ini posisinya teman Bapak dan Ibu. Kemudian pemantau. Pemantau ini ya tadi. Kalau ini kamu nggak pakai ikat pinggang ya, nggak pakai topi ya. Konsekuensinya apa? Hormat pada bendera Pak. Udah, kamu sana hormat sama bendera 1 jam. Mantap. Kemudian yang ini motivasinya adalah intrinsik, eksternal. Nah, yang terakhir ini manajer. Manajer itu kita hanya menggali apa sih penyebabnya, kemudian apa yang dia lakukan, kemudian keyakinan yang dia miliki seperti apa. Nanti akan melalui segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Posisinya di ini adalah manajer. Ini yang nanti akan kita kembangkan karena ini motivasi intrinsik, kesadaran diri. Berawal dari kesadaran diri. Nah, ini contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol Bapak dan Ibu. Kasusnya adalah murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, gitu. Posisi guru penghukum, dia akan mengatakan ini. Kamu hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, padahal di aturan tidak ada seperti itu. Aturan harus hormat, tidak ada di peraturan. Ujuk-ujuk aja, tiba-tiba aja muncul perintah seperti ini. Lalu pembuat rasa bersalah. Nah, ini contoh kalimatnya yang biasa diucapkan. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak dan Ibu. Akhirnya kan anak merasa bersalah. Oh iya, saya tuh mengecewakan Bapak, saya mengecewakan Ibu. Hari ini saya tidak bisa pakai sepatu hitam. Saya lupa nggak bawa topi. Nah, ini anak menjadi memiliki rasa bersalah. Ini juga negatif sebenarnya. Motivasinya eksternal. Ini contoh yang sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak atau Ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Ini sebagai teman. Ini motivasinya juga eksternal. Dorongannya eksternal. Dorongannya dari guru. Jika nanti tidak dengan guru tersebut, dengan guru lain, dia tidak akan melakukan ini, tidak akan tertib dalam memakai atribut lengkap pada satu upacara. Ini juga negatif Bapak dan Ibu. Nah, yang ketiga, yang keempat, pemantau. Kalimat yang biasa diucapkan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, ini ada kamu tahu konsekuensinya. Nah, ini adalah pemantau. Ciri-cirinya seperti itu. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah pemantau Bapak Ibu. Di posisi gurunya dia memonitor bagaimana kesepakatannya, lalu konsekuensinya seperti apa. Kalau dilihat dari sini mungkin ya kesepakatannya harus memakai atribut lengkap saat upacara. Kemudian konsekuensinya jika tidak memakai atribut lengkap harus membeli atribut ke koperasi. Topi, sabuk, kaos kaki putih misalnya. Ini juga eksternal, motivasinya eksternal karena dorongan dari luar, dari orang lain. Nah, yang terakhir sebagai manajer Bapak dan Ibu. Kalimat yang biasa diucapkan ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, jadi anak diberikan pertanyaan yang menyadarkan bahwa dia itu sedang dalam posisi salah. Lalu apa tindak lanjutnya? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, anak diberikan opsi, pilihan.
untuk memperbaiki kesalahan. Jadi solusinya bukan dari kita, bukan dari guru, tapi solusinya dari anak itu sendiri. Bagaimana dia memperbaiki kesalahannya. Karena belum tentu solusi yang kita berikan, solusi yang kita sarankan itu bisa dilaksanakan oleh dia. Gitu. Kalau ini dia kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Dia punya pilihan-pilihan bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya. Pilihan-pilihan terbaik yang bisa dia lakukan. Nah, ini yang nanti akan kita kembangkan, kita implementasikan, kita wujudkan dalam mewujudkan budaya positif. Jadi posisi kontrol kita, posisi kontrol guru adalah sebagai manajer melalui segitiga restitusi. Nah, oke, Bapak dan Ibu, mari kita mencoba nih merefleksi. Bapak Ibu boleh memanfaatkan chat ya, kolom chat. Posisi kontrol apakah aku? Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan. Ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah dia posisi guru ini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer? Oke. Tadi Pak Zainal membuat rasa bersalah, Bu Afid membuat rasa bersalah, Bu Amber membuat rasa bersalah, Mbak Tina teman. Oke, saya pengen dengar ini. Apa alasannya ini masuk ke dalam posisi kontrol membuat rasa bersalah? Boleh dibuka mikrofonnya Pak Zainal. Masalah. Pak Tudron. Oh iya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Untuk posisi kontrol yang ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalimat ini, kalimat kecewa itu membuat seseorang yang mendengarnya merasa bersalah, Pak. Sehingga saya memilih untuk membuat rasa bersalah seperti itu. Oke, terima kasih. Dari satu frase, dari satu kata, saya kecewa. Ini kecewa menjadi apa namanya? Kekecewaan ini menjadikan dia merasa bersalah begitu ya Pak Zainal ya. Oke. Tadi ada satu jawaban yang menarik Bapak Ibu, dari Bu Tri Agustina. Sebagai teman, boleh disampaikan ini. Sebagai teman, mengapa bisa seperti itu? Monggo silakan bisa open mic. Silakan ya, Bu. Terima kasih Pak. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, dari kata tersebut itu sebenarnya kan merasa bersama. Bisa kan seluruh Pak. Oke. Suara di tempat saya agak putus-putus ya. Oh iya. Oke, baik. Membuat rasa bersalah, Mas Arif. Oke, iya. Kalau teman itu lebih ke tolong bantu Bapak lah. Jadi apa ya, kita apabila kita ini setara gitu. Jadi kalau sejajar ya kita duduk bareng itu, teman sebagai teman. Oh iya, baik. Tapi saya sudah menangkap apa yang disampaikan Mbak Tina. Sebagai teman gitu ya. Jadi kuncinya kalau teman itu ya setara. Tolong bantu Bapak lah. Tidak ada yang lebih lebih tinggi
tingkatannya atau lebih rendah. Kalau ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini benar sekali ya, membuat rasa bersalah. Jadi dari kecewaan itu anak murid merasa dia bersalah. Oke, baik. Nah, ada lagi Bapak dan Ibu nih. Menurut Bapak dan Ibu ini posisi kontrol apa nih? Oke, monggo bisa disampaikan melalui chat. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, penghukum. Mbak Ambar penghukum. Mas Bambang penghukum. Ya, oke. Pak Zainal Abidin penghukum. Mas Ari penghukum. Oke. Mbak Dina penghukum juga. Oke. Bu Komsah penghukum. Oke. Bu Marni penghukum. Oke. Nah, boleh disampaikan Bu Komsah, apa alasannya kok ini menjadi posisi kontrolnya menjadi penghukum? Monggo silakan. Karena dia menyatakan kamu tidak pernah benar, langsung menjudge, langsung mengambil kesimpulan bahwa dia tidak pernah benar. Padahal kan belum tentu. Padahal pada suatu hari, suatu saat dia pernah benar. Tapi ketika dia bersalah, dia katakan kamu tidak pernah benar. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Ya, benar sekali ya, Bu Komsa ya. Jadi dari kata tidak pernah benar, judgment, menjudge bahwa itu sebuah kesalahan. Nah, itu adalah penghukum. Oke, good. Sudah mulai ada titik terang ya Bapak Ibu ya, posisi kontrol guru ya. Oke, nah ini ada satu lagi Bapak Ibu kayaknya ya. Coba ini. Jadi enggak? Oh iya masih. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi kontrol apakah aku? Nah, guru mengatakan, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, berarti guru ini menjalankan posisi kontrol sebagai apa? Oke, Marni manajer, Pak Bambang manajer. Oke. Bapak Ibu yang lain, Mbak Ambar manajer juga. Good. Oke, silakan yang lain, Bapak Ibu yang lain. Mas Arif manajer, Pak Zen manajer, oke. Bu Komsah manajer, sip. Mbak Dina manajer, good. Oke, ini bisa disampaikan, Mbak Ambar, kenapa ini posisi kontrolnya selaku manajer? Bisa open mic. Terima kasih atas waktunya. Nah, di situ manajer kalau menurut saya itu hanya bersifat memberi peluang seseorang untuk memikirkan rencana apa motivasi dari dirinya untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi manajer itu memberi ruang untuk seseorang atau anak ini untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara mereka sendiri, seperti itu Pak. Oke, ya. Jadi ada kata kuncinya ya. Kata kuncinya memberikan peluang ya, memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Oke, sudah ada titik terang ya Bapak Ibu ya tentang posisi kontrol guru ini ya. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu guru mengatakan, "Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya." Nah, ini posisi kontrol apa ini? Teman-teman, Mas Bambang teman. Oke. Mas Arif teman, Bu Sumarni teman, oke. Mas Zainal Arifin bisa open mic. Mengapa ini teman ya? Ya, istilahnya seperti berbicara dengan temannya Pak, bisa menjadi solutif, bisa sebagai seperti pergaulan sehari-hari gitu loh Pak. Jadi kesempatan untuk menceritakan atau melakukan sesuatu dengan alasan
yang pertemanan, persahabatan gitu, Pak. Ayolah lakukan sesuatu seperti yang Bapak inginkan gitu. Atau demi bapakmu atau bagaimana gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Ya, ini sebagai teman Bapak Ibu ya. Ayolah lakukan demi Bapak ya, atau ayolah lakukan demi Ibu ya. Jadi motivasinya itu karena ibu guru tersebut, karena bapak guru tersebut. Kalau misalkan bapak guru tersebut sudah dimutasi, misalkan tidak di sekolah lagi, ya dia akan berpeluang untuk mengulangi kesalahan kembali. Itu. Jadi sebenarnya ini juga motivasinya motivasi eksternal. Gitu ya. Kadang-kadang kita terjebak di posisi ini. Untuk menjalin keakraban, menjalin relasi, sehingga kita memposisikan diri sebagai teman. Ya tidak salah sih, tapi tidak selalu di situ. Kalau selalu di situ, ya nanti anak suatu saat akan bisa malah menganggap kita sebagai teman, tidak lebih sebagai teman, gitu ya. Nah, ada iklan dulu, bapak gurunya diajak main game malah itu. Nah itu posisinya dia, posisi bapak guru tersebut terjebak pada posisi kontrol sebagai teman, gitu. Boleh sekali-sekali kita menjalin relasi dengan anak-anak, dengan murid sebagai teman. Tapi ya tidak selalu posisinya di sini. Tuh, tapi ketika mewujudkan budaya positif, mari kita tidak berada di posisi ini. Kita berpindah ke posisi manajer. Nah, ini ada satu lagi nih. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, posisi kontrol apakah aku? Boleh, Bapak Ibu silakan disampaikan di chat. Apakah penghukum, membuat rasa bersalah, memantau, teman, atau manajer? Monggo bisa disampaikan di chat. Pemantau, Mas Pak Zen. Pemantau, Mbak Ambar, pemantau. Oke. Monggo Bapak Ibu yang lain. Mengapa ini sebagai pemantau? Atau apa ada posisi kontrol yang lain? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, posisi kontrol apa ini? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke. Penghukum, Mas Bambang. Oke, Mas Bambang, boleh disampaikan kenapa ini penghukum, Mas Bambang? Ya, kalau alasan saya penghukum karena ada kata tidak pernah mendapatkan nilai. Jadi sama halnya seperti alasannya Bu Homsah tadi, dia menjustifikasi murid tersebut untuk tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Benar sekali ya. Ini ada kata-kata judgment, ada kata penghakiman. Kamu tidak pernah mendapat nilai. Ada kata judgment. Kalau posisinya pemantau, konsekuensinya apa? Ada kata-kata konsekuensi. Konsekuensinya apa? Nah, Pak Tri punya pandangan yang lain. Monggo Pak Tri. Konsekuensi, monggo bisa disampaikan. Oh ya, maaf ya Pak Sambi ya. Terdengar suaranya? Masuk Pak, clear. Oke, ya. Kalau konsekuensi itu ketika anak itu tidak melakukan sesuatu, dia akan tahu akibatnya seperti apa. Contoh ini dari yang disampaikan, kalau anak ini tidak mengerjakan tugas, dia tidak akan mendapatkan konsekuensinya, dia tidak akan mendapatkan nilai seperti itu secara garis besarnya. Itu ya. Oke. Baik. Oke, terima kasih. Nah, ini ada pemahaman yang baru lagi nih, Pak. Jadi ada konsekuensi yang muncul di sini.
konsekuensinya tidak mendapat nilai. Nah, oke, mari kita tilik kembali Bapak Ibu. Apakah ini ujuk-ujuk, artinya tiba-tiba dia tidak mendapat nilai, kamu tidak mendapat nilai, atau ada konsekuensinya dari perbuatan itu? Nah, kalau penghukum itu ya langsung saja, kamu tidak dapat nilai, udah kamu tidak dapat nilai, itu hukumannya. Nah, oke, bisa dipahami Bapak dan Ibu? Nah, ini betul sekali, lebih ke pemantau karena ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Dia tidak dapat nilai karena dia tidak mengerjakan tugas. Ada kesalahan yang dia lakukan, lalu ada konsekuensinya. Kamu tidak pernah mendapat nilai, tidak pernah mendapat nilai. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Ini pemantau, betul sekali. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Kok bukan tata tertib? Mungkin ada satu yang ingin berpendapat Bapak dan Ibu. Mengapa kok keyakinan kelas? Ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan tadi ya. Oke. Monggo silakan ada yang berpendapat. Kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Kenapa kok tidak tata tertib? Kan selama ini kita sudah pakai tata tertib. Nah, ini paradigma baru Bapak dan Ibu. Pak Zainal Abidin berdasarkan intrinsik siswa. Oke. Boleh disampaikan Pak Zainal Abidin. Kenapa nih? Mengapa kok keyakinan kelas? Terima kasih Pak Ali. Kenapa bukan peraturan kelas ya? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas ini berdasarkan dari instruksi daripada siswa. Ketika pertama kali mungkin kita buat, tetapi ketika sudah menjadi suatu kebiasaan, itu akan dilakukan anak secara tersendirinya. Dia tidak akan kemudian apakah nanti dapat imbalan dan memang tidak melakukan apa yang ada di situ, ya berarti dia sudah siap untuk melakukan apa yang akan dilakukan sebagai perbaikan, karena itu sudah menjadi keyakinan bagi dirinya. Dia tidak lagi terbebani dengan gurunya yang membuat peraturan, kalau itu sebuah peraturan kan gitu. Kalau peraturan itu kan terbebani dengan guru, terbebani dengan orang lain. Kamu harus gini, seperti itu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Zainal Abidin. Benar sekali ya. Jadi kalau peraturan itu motivasinya adalah eksternal, datangnya dari luar, sehingga itu menjadi beban. Tapi kalau keyakinan itu motivasinya intrinsik. Ya, benar sekali yang disampaikan Bu Komsa tadi, juga nilai-nilai yang diyakini dipengaruhi dari dalam. Motivasinya intrinsik, dari dalam, dari kesadaran sendiri untuk melakukan keyakinan tersebut. Ini jika anak-anak sudah memahami sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah kita bahas. Oke, nah keyakinan kelas ini keyakinan ini diwujudkan dengan tindakan nyata, yaitu membentuk keyakinan kelas. Lalu seperti apa sih keyakinan kelas itu? Ya, keyakinan kelas ini sifatnya adalah abstrak Bapak dan Ibu. Sifatnya universal, berupa pernyataan universal. Nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah kita bahas. Menghargai diri, kemudian apa tadi? Integritas. Kalau di profil pelajar Pancasila ya, bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Nah, kalau Bapak Ibu buka dalam panduan, akhlak ini banyak sekali. Akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap lingkungan, akhlak terhadap sosial. Jadi ini pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan yang positif. Menghindari penggunaan kata tidak, dilarang. Nah, itu dihindari. Pernyataannya dibuat menggunakan kalimat yang positif.
Ketika nanti Bapak Ibu membentuk keyakinan kelas ini dibuat frasanya sedikit aja agar mudah diingat. Kalau panjang kayak peraturan itu ya nanti anak lupa, dan tidak selama ini kan peraturan itu poin 1 bla 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 bla, panjang sekali. Anak tidak ingat. Beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan menghargai diri sendiri, berakhlak, mulia. Kalau berakhlak itu ya dia bagaimana dia merawat diri, sepatunya, seragamnya ketika pada satu upacara, dia akan memiliki keyakinan-keyakinan seperti itu. Karena itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Bisa saja di sekolah Bapak Ibu berbeda. Karena kondisinya berbeda. Keyakinan kelasnya berbeda. Tapi nilai-nilainya tetap sama, nilai-nilai universal. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu, perlu pelibatan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau sekolah. Perlu keterlibatan warga sekolah. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu satu arah, dari guru, dari sekolah ke anak. Yang membuat sekolah, yang menjalankan murid. Tapi kalau keyakinan kelas, dilibatkan. Anak diberikan ruang untuk menyusun atau menyampaikan apa yang ingin disepakati. Apa yang diyakini menjadi sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, ini bedanya dengan peraturan, gitu ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa mencoba membuat keyakinan kelas di lingkungan kelas masing-masing, hingga nanti keyakinan kelas yang positif itu nanti bisa dikembangkan di general menjadi keyakinan sekolah, menjadi keyakinan yang diakui, yang diyakini oleh semua warga sekolah, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Berdasarkan profil pelajar Pancasila. Oke, nah keyakinan kelas ini, keyakinan sekolah ini nanti akan kita gunakan pada saat kita melakukan praktek segitiga restitusi. Ini sebagai peran kita merefresh kembali tadi, peran seorang guru penggerak, peran seorang guru, kontrol seorang guru, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang selaku manajer, yang berperan sebagai manajer ini menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setelah stabil, kemudian validasi tindakan yang salah. Apa sih yang anak lakukan? Kesalahan apa sih yang dia lakukan? Ini kita validasi. Apa benar seperti itu? Kita validasi. Lalu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas kita bagaimana? Nilai-nilai yang selama ini kita yakini bagaimana? Ini kita tanyakan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuannya ini Bapak dan Ibu, mandiri. Jadi dia bisa mengontrol dirinya. Motivasinya intrinsik, bukan dari Bapak Ibu, tapi dari dalam diri sendiri, dalam dirinya sendiri. Untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Ini adalah segitiga restitusi. Oke, kita bahas satu persatu. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Setiap orang punya kesalahan. Ya. Nah, kalimat yang sering dipakai atau yang biasa diucapkan ketika menstabilkan identitas itu kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa karena proses. Tapi tidak terus begitu ya. Ketika anak berbuat salah tidak apa-apa. Besok lagi berbuat salah tidak apa-apa. Ya jangan seperti itu. Ini untuk awal saja. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan ketika pada fase menstabilkan identitas.
Kemudian tahap selanjutnya adalah validasi tindakan. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Makanya tadi kita bahas 5 kebutuhan dasar manusia. Tujuannya apa? Kamu melakukan seperti itu. Nah, kalimat yang bisa kita gunakan ketika pada fase ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Mengapa hal itu? Melakukan hal itu. Mengapa melakukan hal itu? Kita cari tahu apa motivasinya. Apakah bertahan hidup? Apakah rasa kasih sayang diterima? Apakah penguasaan? Apakah kesenangan? Mari kita cari tahu dulu. Kita pakai berpikir lambat. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Validasi tindakan yang salah. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan pada fase validasi tindakan yang salah. Setelah itu kita lanjutkan dengan fase menanyakan keyakinan. Fase menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita ini termotivasi secara intrinsik. Pasti ada motivasi dari dalam. Saya yakin setiap orang yang normal pasti punya motivasi dari dalam, motivasi intrinsik. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nilai-nilai apa? Apa nilai umum? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Keyakinan kelas kita seperti apa? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Seperti itu, menanyakan keyakinan. Keyakinan, nilai-nilai yang kita yakini. Yang menjadi keyakinan kelas, yang menjadi keyakinan sekolah. Ditanyakan. Kamu mau jadi apa? Mau jadi orang yang seperti apa? Nah, boleh ditanyakan. Pada bahasa menanyakan keyakinan. Nah, ini ada contoh ya dari situasi. Apakah suaranya masuk, Bapak dan Ibu? Kita melaksanakan pendanaan nasional. Masuk, Pak. Oke. Ini diobrolkan tentang masalah ini. Apakah ini menurut kamu sudah sesuai ketika penilaian, sedang ada penilaian, kita ngobrol dengan teman itu. Apakah ini merupakan suatu kesalahan menurut kamu? Tidak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Oke. Ini fase menstabilkan identitas. Kita lanjutkan. Melakukan kesalahan. Tapi selanjutnya di sini kita tidak akan mencari siapa yang salah, tapi di sini kita akan mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan menanyakan alasan, tujuan melakukan tindakan seperti itu. Nah, fase apa Bapak dan Ibu? Fase Validasi tindakan. Oke, validasi tindakan yang salah. Kita lanjutkan kembali. melakukan kegiatan seperti itu. Boleh diceritakan apa alasan kamu ngobrol dengan teman pada saat yang penilaian dan semester? Oke, jadi asik itu akhirnya menjadi senang gitu. Jadi intinya. Oke, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu amati ini kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh si anak ini? Oke, ada yang tahu Bapak dan Ibu? Senang. Kebutuhan dasar apa yang dia ingin penuhi? Yang terakhir ya, kesenangan gitu ya. Oke, monggo silakan kita lanjut.
ini hanya kesenangan saja. Di ketika ngobrol senang, nyambung, sehingga Pak lupa bahwa ini adalah kegiatan sedang dalam kegiatan penilaian tengah semester. Baik. Masih ingat keyakinan kelas kita? Apa yang? Nah, ini tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas. Menurut kamu sesuai dengan kejadian saat ini? Menjaga ketenangan kelas. Lalu ketenangan kelas yang ideal itu menurut kamu yang seperti apa? Pada saat pembelajaran seperti pada saat kegiatan penilaian tengah semester, pada saat pembelajaran, menurut kamu kelas yang ideal itu yang bagaimana? Kelas yang baik, kelas yang nyaman itu yang menurut kamu yang seperti apa? Tidak mengganggu teman. Baik. Apa yang akan kamu perbaiki ke depan selanjutnya? Sikap. Nah, jadi dari peran guru ini dia memberikan kesempatan kepada si murid untuk melakukan perbaikan atas kesalahannya. Jadi opsinya seperti apa? Pilihan-pilihannya diberikan. Saat penilaian, bahkan tidak saat penilaian saja, ketika pembelajaran pun juga sama. Kapan ini mulai kamu lakukan program ini? Mulai besok pagi. Baik. Nah, sekarang mari kita selalu menggunakan keyakinan kelas kita, ya, terutama ketika sedang pembelajaran maupun sedang dalam penilaian tengah semester. Besok kita akan kembali melaksanakan PTS, dan kamu bisa berperilaku lebih baik lagi. Terima kasih Atika. Besok semangat lagi ya belajarnya ya. Terima kasih. Oke. Nah, ini selanjutnya respon murid seperti ini. Praktek segitiga restitusi, saya merasa lega karena sikap saya sudah membaik. Jadi apa yang dia rasakan sendiri ya, jadi bukan karena orang lain, tapi karena solusinya itu dari dia sendiri, sehingga dia bisa lega, merasakan memiliki perasaan yang lega. Karena dari kesalahan itu dia belajar, kemudian dia memiliki opsi alternatif untuk menyelesaikan masalah sendiri. Ini adalah contoh segitiga restitusi Bapak dan Ibu yang kebetulan saya laksanakan beberapa waktu yang lalu ya di kelas saya sendiri. Oke, baik, dan Bapak dan Ibu, dari kejadian ini saya merefleksikan diri bahwa dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, ya, di mana guru nanti mampu merefleksi dirinya. Penting banget ini merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Saya berharap Bapak Ibu juga melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, ya, sebagai among, karena diajar pamong, among, dan ngemong. Posisi kita saat ini saat menjalankan restitusi ini adalah sebagai among, manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mandiri, ya, kata kuncinya mandiri, merdeka. Merdeka itu tidak terperintah. Mampu menegakkan dirinya menjadi bagian sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat. Dan bertanggung jawab. Nah, ini penting sekali nih. Oke, itu refleksi diri saya. Kemudian rencana perbaikan implementasi selanjutnya adalah nanti dalam menerapkan program disiplin positif ini saya akan berkolaborasi ya dengan warga sekolah, menyamakan persepsi untuk menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab melalui budaya positif. Ya, ketika ada permasalahan kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Saya kira demikian Bapak dan Ibu apa yang bisa saya bagikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ya ini menjadi inspirasi kita dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ketika ada problem, ketika ada masalah,
kita memiliki strategi untuk menyelesaikannya dengan cara-cara yang humanis. Karena mindset kita sudah bergeser ya dari stimulus respon ke teori kontrol. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Masih ada waktu berapa menit Pak Bambang? Baik, terima kasih Pak Ali. Ini kita sudah melewati jam 16 lebih 9 menit. Cuman saya pribadi ini menarik ini pembahasan kita karena saya sendiri itu ada satu pertanyaan di LMS yang mau saya tanyakan Pak. Mungkin ya sharing dengan teman-teman. Ya, tapi sebelum saya tawarkan dulu kepada Bapak Ibu yang masih ada di meeting room ini, kita sepakati dulu mau sampai jam berapa, karena menurut rencana kan kita sampai jam 16.00. Ini sudah lebih dari 10 menit. Kita sepakati dulu nanti berapa penanya, kita diskusi. Monggo, jangan lupa untuk mengisi presensinya. Nanti di akhir saya kirimkan juga screenshot akhirnya. Monggo, kita sepakati dulu sampai jam berapa ini? Silahkan. 5 menit lagi atau 20 menit lagi. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada kegiatan lain, silahkan untuk bisa meninggalkan meeting room. Monggo. 15 menit lagi enggak apa-apa, Pak. Saya tadi ketinggalan, nggak tahu. Ya, Bu. 15 menit lagi, nggih. Gimana Pak Ali? Disepakati? Bisa, Pak. Oke, siap. Berarti 16, nanti selesai berapa? 16.2 berapa ya? 16.25, Pak. Oke, siap. 16.25. Monggo. Monggo, termin pertama saya buka 2 penanya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Baik, di LMS saya ingat betul situasi antara Pak Joko, Tisa, dan Hana. Pak Joko seorang guru, dia mendapatkan informasi dari orang tua Tisa lewat WA lah katakanlah, lewat media sosial bahwa Tisa dibully atau dikata-katain tidak bagus oleh Hana lewat media sosial juga. Nah, dari situasi ini kira-kira sikap Pak Joko harus bagaimana, Pak Ali? Terima kasih. Yang pertama, posisikan diri sebagai manajer ya Pak ya. Ya, posisi diri manajer itu melakukan penyelesaian masalah ini dengan segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan identitas. Kalimat-kalimat yang bisa disampaikan, mana tadi ya? Sebentar. Menstabilkan identitas. Boleh diawali dengan bercerita dulu. Apa yang terjadi sebenarnya? Kan kita kita belum tahu sebenarnya kan, ini baru informasi yang sebagian. Informasi yang dari pihak ketiga. Kita berikan kesempatan anak untuk bercerita. Pak Joko ya bukan kita, Pak Joko berikan kesempatan anak untuk bercerita. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau sudah tuntas, mendapatkan informasi yang utuh, baru kita stabilkan identitas. Dengan kalimat-kalimat, boleh pakai salah satu ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna atau yang lain. Artinya identitas dia sebagai seorang murid itu stabil dulu, diakui dulu, tidak bergejolak lagi. Karena dia sudah bercerita, mengungkapkan apa yang terjadi, kemudian kita juga sudah menegaskan bahwa kesalahan itu sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dengan kalimat-kalimat yang kita bisa gunakan ini. Kalau itu sudah, kita lanjutkan ke validasi tindakan yang salah. Tanyakan apa tujuannya.
Mengapa hal itu terjadi? Motivasinya apa? Nah, kan gitu. Diawali dengan kalimat ini juga boleh. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Bisa. Ya bisa melakukan yang lebih buruk dari itu lah. Bisa. Nah, ini fungsinya kita memvalidasi tindakan. Apa alasannya? Mengapa melakukan hal seperti itu? Tuh. Atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ini ada sebagian contoh saja sih Pak. Ya. Oke, kalau dia sudah menyampaikan tindakan yang salahnya, dia tentu akan bisa mengakui bahwa itu sebuah kesalahan. Yang penting kita jangan motong dulu pembicaraan dia. Biarkan dia bercerita dulu. Tangkap poin-poinnya. Tarik garis merahnya, benang merahnya. Nanti kita bisa mengkonekkan dengan cerita awalnya. Nyambung enggak dengan cerita awal yang dia sampaikan tadi. Kalau ada yang ragu, nah ini bisa kita tanyakan, apakah itu sebuah tindakan yang salah? Perlu kita validasi. Gitu, ya. Oke, setelah itu kita lanjutkan dengan menanyakan keyakinan. Nah, sebenarnya keyakinan kita itu seperti apa? Keyakinan kelas kita itu seperti apa? Apakah kegiatan bullying itu sudah atau sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kalau tidak sesuai, keyakinan kelas yang mana yang dia? Mungkin menghargai diri, menghargai orang lain. Kalau profil pelajar Pancasila, berakhlak. Ya kan? Nah, profil pelajar Pancasila kan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mungkin ini bisa dilanggar. Atau dari dimensi yang lain, mandiri, kerjasama. Tinggal nanti kita lebih dekatnya kemana? Ke dimensi profil pelajar Pancasila yang mana? Tuh. Nah, setelah itu nanti kita berikan penegasan, penguatan bahwa anak ini akan memperbaiki. Apakah kamu siap memperbaiki kesalahanmu? Dengan kalimat seperti itu misalnya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Mulai kapan kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Oke, kalau begitu, mari kita indahkan keyakinan kelas kita. Kita kembalikan ke keyakinan yang kita yakini, keyakinan kelas, keyakinan sekolah kita. Kita kembalikan, sehingga anak itu dia dikembalikan ke kondisi normalnya. Namanya juga restitusi, kembali ke keadaan yang normal. Gitu ya. Jadi kalau kita pelajari lebih detail di pembelajaran berapa saya lupa itu ada segitiga restitusi. Dia dikembalikan, bukan dipisahkan dari komunitas, tapi dia dikembalikan ke komunitasnya dalam kondisi yang normal kembali. Baik. Oke, mungkin ada tambahan Bapak. Mungkin pertanyaan berikutnya begini. Khusus kasus Hana dan Tisa, segitiga restitusi ini apakah kita perlu melibatkan orang tuanya Tisa atau orang tuanya Hana, Pak, dalam melaksanakan segitiga restitusi, atau cukup di sekolahan dengan guru, kemudian dengan Tisa dan dengan Hana cukup selesai, bisa memperbaiki kesalahan, tidak perlu melibatkan orang tua atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, Mas. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Pak Triyono sepertinya ingin menambahkan dulu. Ya, oke. Kalau ini ya, nambahin untuk tadi ya, segitiga restitusi itu 1% versus 1%. Jadi satu anak sama satu guru. Tidak boleh dalam pelaksanaan segitiga restitusi itu banyak anak dengan satu guru. Atau nanti orang tua, anak sama guru tidak boleh. Jadi 1 lawan 1 saja. Jadi pelaksanaan segitiga restitusi itu 1 lawan 1. Itu aja kabarnya kali. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Tri. Ya, jadi benar sekali yang disampaikan Pak Tri. 1 lawan 1. Jadi masalahnya ini yang terjadi kan antara si Tisa dan Hana kan Pak. Ya, jadi antara murid dengan murid. Nanti kalau melebar ke orang tua, nanti akan menjadi semakin ramai.
prinsipnya segitiga restitusi itu dilakukan segera. Jadi ada tindakan, ada kejadian, langsung dilakukan. Kalau nunggu itu nanti coaching, gitu ya. Sama coaching satu-satu, cuman kan prosesnya tidak seketika itu juga ketika ada permasalahan. Gitu. Jadi tiba-tiba permasalahan itu muncul ya kita langsung laksanakan segitiga restitusi. Makanya fasenya hanya 3 itu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan diakhiri dengan menanyakan keyakinan. Begitu Pak Bambang. Terima kasih Pak Triyono dan Pak Ali. Saya sudah cukup menemukan keyakinan dan penguatan tentang segitiga restitusi. Saya ingat salah satu pesan dari pimpinan saya dulu mengatakan begini, kalau kasus situasi itu terjadi di sekolahan, maka cukup diselesaikan di sekolahan. Tapi jika memang itu adalah situasi yang terjadi di luar sekolahan, itu bukan menjadi kewenangan sekolahan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Monggo, yang lain? Pertanyaan saya cukup. Yang masih ada 5 menit, silakan dari Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya Pak. Oh, monggo. Pak Bambang. Monggo. Begini Pak Ali. Tadi penyelesaian permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana jika permasalahan itu menggunakan segitiga restitusi tetapi permasalahan anak tersebut tidak selesai? Apakah kita tidak boleh melibatkan orang tua? Mohon Mbak pencerahannya. Terima kasih. Iya. Sebelum saya mungkin atau Pak Tri nanti setelah saya, Pak Tri boleh memberikan penguatan ya Pak Tri ya. Oke. Baik. Masalah tidak selesai, tentu ini sudah merembet ke orang tua gitu ya Bu Marni ya. Kalau masalah itu bisa selesai dengan anak, mestinya itu tidak sampai masalah itu merembet kemana-mana. Karena tidak selesai ini pasti ada penyebabnya. Penyebabnya sudah merambet ke orang tua. Ya kita selesaikan terlebih dahulu akar permasalahannya. Anak dulu kita selesaikan. Kalau sudah selesai sesuai dengan keyakinan kelas yang dia yakini, kemudian dia ada komitmen untuk memperbaiki diri. Nah, kita mulai ke masalah yang lain. Hingga nanti masalah itu sedikit demi sedikit akan mulai terurai. Itu menurut pandangan saya Bu Marni ya. Mungkin Pak Tri bisa memberikan pandangan yang lain gitu. Monggo Pak Tri. Terima kasih Pak Ali. Ya. Jadi kalau segitiga restitusi itu tidak harus sekali selesai ya. Sebenarnya bisa beberapa kali, sama seperti coaching. Cuma kan ranahnya semakin sempit kalau segitiga restitusi itu. Ranahnya sempit. Biasanya hanya memang berkaitan dengan perilaku di sekolahan, tetapi kalau coaching itu lebih luas gitu. Tapi kedua-duanya sama, itu hanya person saja, person ke person gitu, tidak melibatkan banyak orang. Dan apa yang disampaikan kepala sekolah yang Pak Bambang tadi benar, kalau memang masalah itu segera bisa diselesaikan di sekolah, ada di sekolah dan diselesaikan sekolah, selesaikan saja, kenapa harus ke sana kemari gitu ya. Kemudian ini penguatan saja untuk modul 1.4 ini kan terkait dengan budaya positif di sekolah gitu. Jadi bagaimana seluruh masyarakat sekolah itu baik siswa, kemudian karyawan, guru itu meyakini nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekolah tersebut dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Intinya itu saja. Kemudian untuk kontrolnya pakai 5 fungsi kontrol tadi. Apakah 5 fungsi bisa? Setelah praktek segitiga Fungsi kontrol iya. Apakah diperbolehkan? Boleh. Tetapi memang hukum ini fungsi kontrol yang paling rendah gitu. Harapannya ya jangan sering digunakan. Kalau memang sekolah-sekolah yang memang ke latar belakang disiplin budaya positifnya belum, itu kebanyakan menggunakan fungsi kontrol sebagai penghukum. Tetapi dia nanti akan meningkat, membuat rasa bersalah, kemudian meningkat lagi memantau dan lain sebagainya. Dan dia akhirnya harapannya itu fungsi kontrolnya sebagai manajer itu paling bagus gitu. Kemudian untuk anak-anak itu supaya taat terhadap
nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini di sekolah tersebut, yaitu gunakan segitiga restitusi seperti itu. Diharapkan dengan model ini nanti budaya positif itu akan terlaksana di sekolah. Kalau budaya positifnya terlaksana di sekolah dengan baik, bukan hanya siswa nyaman dalam belajar, guru nyaman dalam mengajar, tetapi tempat ini kan menjadikan suasana yang paling nyaman untuk meningkatkan potensi terbaik. Bukan hanya siswa saja, tetapi guru juga. Gitu. Intinya kalau tempat itu bagus, nyaman, siswa dan guru itu akan menemukan potensi terbaik. Kalau guru ya potensi terbaik dalam mengajar, berinovasi dalam pembelajaran. Siswa itu juga menemukan potensi terbaik, main jadi apa. Kemudian harapannya ya terjadi peningkatan kualitas di sekolah tersebut. Saya kira itu teman-teman semua, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Tri sudah memberikan penguatan pada sore hari ini ya, terkait dengan budaya positif ini. Ini saya teringat dengan filosofi KHD ini. Peran guru itu sebagai petani ya. Bagaimana bisa menciptakan lahan yang bisa menumbuh suburkan padi. Terima kasih Pak Tri, terima kasih Mas Bambang, terima kasih Bu Marni, dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, waktu sudah menunjukkan 14.25. Jika tidak ada yang bertanya, maka sesi untuk belajar bersama melalui Google Meet di meeting room ini saya cukupkan sekian. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ali Gufron atas penyebaran pemahamannya tentang budaya positif modul 1.4 kepada kami. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Triyono atas penguatan-penguatan yang diberikan kepada kami tentang pemahaman budaya positif, khususnya tentang segitiga restitusi dan 5 kontrol tadi. Dan tidak lupa kepada teman-teman CGP Angkatan 9, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan sore hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator sekaligus presenter mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf. Mungkin bisa diaktifkan semua kameranya, kita pose bersama ya. Ya. Oke, monggo. Siap. Ini ya. Ya, sebagai implementasi kita sebagai penutup, monggo. Mas Bambang yang ngambil ya kameranya. Oke, saya yang ngambil, Pak. Ya, oke. Monggo semuanya yang bisa mengaktifkan kamera, kita pose dengan segitiga restitusi seperti ini ya. Oke, siap. Saya berarti nggak bisa ini. Oke, siap. 1, 2, 3 sambil senyum. Nah, saya kirimkan di grup. Baik. Ya, cukup. Terima kasih. Bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Salam sukses, salam sehat, salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, kemudian bermanfaat. Amin, amin. Amin. Terima kasih Pak Ali dan semuanya atas ilmunya. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih.